Seperti apa wajah Ratu Adil? Bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, satu kesatuan. Proses sifat kekanak-kanakan, saya coba persingkat tapi jelas gitu, tentang jenjang ini sampai ke Ratu Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kak Sadayana. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran ketika kita sedang berikhtiar mencari satu kebenaran, berikhtiar mencari rezeki, atau berikhtiar yang sedang mencari jodoh. Saya doakan mudah-mudahan semuanya dilancarkan, diberi kesehatan, dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin menjelaskan yang kemarin. Yang kemarin itu tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit jika sudah bocah Angon jadi Satrio Piningit, terus Ratu Adil, gitu kan. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang Ratu Adilnya, gitu ya. Apa sih Ratu Adil? Gitu. Seperti apa wajah Ratu Adil? Wajah Ratu Adil yaitu sering kita lihat sehari-hari, sering kita rasakan sehari-hari, sering kita jalani sehari-hari. Apa itu Ratu Adil? Gitu. Banyak versi tentang Ratu Adil. Saya ambil yang ibaratnya versi pribadi ya, versi saya sendiri gitu, atau hasil pemikiran ya gitu. Ya kebenaran atau enggaknya ya Allah alam gitu. Ini hanya untuk referensi saja gitu ya. Ratu Adil menurut saya itu yang telah seperti ini. Bocah Angon, Satrio Piningit, terus Ratu Adil, itu satu kesatuan ya. Kenapa dibilang satu kesatuan? Proses dari ibaratnya yang sedang menjalani hidup manusia agar ketemu maksud hidupnya, ketemu tujuan hidupnya, gitu ya. Bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, itu semua proses untuk kehidupan diri kita sendiri, gitu ya. Yang disebut bocah Angon, filosofinya bocah Angon yang bisa kita pelajari dari hidup kita pribadi, gitu kan. Saya bilang di pembahasan pertama ya tentang perjalanan bocah Angon yang
dibimbing oleh pemuda berjanggut. Nah itu kan saya menerangkan itu hijrah dari anak-anak, dari bocah ke jenjang dewasa. Anak-anak ini kan belum tentu ibaratnya usianya anak-anak, bukan berarti harus anak-anak. Anak-anak di sini yaitu sifat kekanak-kanakan hijrah berubah menjadi sifat yang lebih dewasa. Begitu. Sifat kekanak-kanakan kan gak harus anak-anak. Banyak yang usia 30 ke atas juga sifatnya masih ada, banyak yang kekanak-kanakan. Begitu kan. Jadi nggak bisa divonis sifat kanak-kanak harus anak-anak, tidak begitu. Mungkin pembahasan ini agak panjang, tidak apa-apa ya, biar saya bisa menjelaskannya dengan jelas gitu. Singkat, saya coba persingkat tapi jelas gitu tentang jenjang ini sampai ke satu adil gitu ya. Ini versi saya, versi orang lainnya mungkin berbeda gitu kan. Coba dipelajari lagi, ambil manfaatnya saja. Saya lanjut, yaitu tentang bocah angon. Bocah angon jadi bimbing pemuda berjanggut. Kenapa saya bilang pemuda berjanggut itu Eyang Semar? Filosofi juga kan, Eyang Semar itu seperti apa? Bumi, gitu kan? Tidak bisa ibaratnya semua samar, gitu kan? Warna hitam itu elemen bumi, gitu kan? Nah, kenapa harus elemen bumi? Kita hidup di mana? Di air apa di bumi? Di atas tanah, gitu maksudnya. Kan elemen warna hitam itu kan elemen tanah, bumi. Kita beda. Bimbingan Eyang Semar itu tentang hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang seperti kita jalani sehari-hari. Kita pelajarinya kayak gimana? Gitu kan? Pelajari tentang kehidupan, pengalaman kita. Gitu. Jati diri. Agar dapat yang namanya olah pikir, yaitu olah rasa. Ketika kita bisa berpikir, kita bisa merasakan, kita bisa mempelajari kehidupan kita yang sudah-sudah. Nah itu berarti kita sudah dewasa, kita sudah bisa berpikir. Karena kalau bocah, kalau anak-anak tidak bisa berpikir, lalu keras seperti batu setantung, batu keras kepala, selalu mengikuti hawa nafsu dan egonya, tidak pernah menerima ibaratnya kebanyakan, tidak menerima ibaratnya nasihat atau apa, selalu merasa dirinya yang paling benar. Begitu. Hijrah untuk dirinya sendiri. Begitu. Makanya dibawa pemuda berjanggut ke Lebak Cawene untuk belajar, mempelajari hidup. Setelah dapat pelajaran itu, jadilah Satrio Piningit sebutannya. Begitu. Makanya dibilang piningit, gak ketahuan, karena ada dalam diri kita sendiri, gitu kan. Terus saya bilang ada, Satrio Piningit itu ada tapi tidak ada, Satrio Piningit itu ada tapi tidak ada tapi tidak ada tapi ada, gitu. Itu kan dalam diri kita, gitu. Ketika Satrio Piningit ada, kita melihat seseorang atau satu daerah atau merasa hatinya terbangun ingin membantu, nah itu Satrio Piningit, jiwa kesatria yang ingin membantu.
dalam hatinya terpingit tidak kelihatan. Karena orang yang benar-benar membantu, ibaratnya lillahi ta'ala, tidak mau banyak orang yang tahu, takut riya. Kan seperti itu ibaratnya. Agar dapat satrio, agar dapat rasanya itu, yaitu harus seperti bocah Angon. Agar dapat jiwa kesatria yang terpingin, gitu ya. Nah terus Ratu Adil apa? Kenapa jenjang bocah Angon, satria pingit, terus Ratu Adil, gitu kan? Jelas Ratu Adil itu juga dalam diri kita. Atau banyak yang bilang jagat kecil. Ini jagat besarnya, dunia ini. Jagat kecil ini yang akan menjadi ratu yang seadil-adilnya. Begitu. Setelah kita bisa mempelajari hidup, mempelajari semua pengalaman hidup kita, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa membedakan. Itu. Terus yang disebut mercusuar, jadi mercusuar dunia, itu kan yang akan dibangun dalam dirinya masing-masing. Kalau orang-orang bisa membangunkan jiwa kesatria piningitnya, terus bisa mempelajari, akhirnya menjadi satu yang seadil-adilnya dalam dirinya, mereka akan hati-hati melangkah, gitu kan? Akan hati-hati melangkah, takut salah. Akhirnya apa? Orang-orang sendiri yang akan mengangkat dirinya sendiri. Begitu. Terus di video kemarin saya bilang Satrio Piningit pernah membantu, ibaratnya yang dibilang tsunami itu yang nggak jadi gitu. Nah itu kan jiwa-jiwa kesatria yang terpingit, yang tidak diketahui orang banyak, bahwa orang-orang yang mendoakan agar bencana itu tidak terjadi, kan hasilnya alhamdulillah tidak terjadi sampai sekarang. Itu karena siapa? Karena orang-orang, banyak orang yang mendoakan pada Yang Maha Kuasa agar bencana itu tidak terjadi. Itulah Satrio Piningit, gitu. Makanya Piningit tidak pernah terlihat, tapi sosok ibaratnya terlihat tidak terlihat, ada tidak ada, tidak ada tapi ada, tidak ada sosoknya tapi ada hasilnya, gitu. Ini intinya. Jenjang itu setelah dapat tuh Ratu Adil dalam dirinya, kita akan bertingkah laku, ibaratnya menjalankan hidup pada keluarga, pada dirinya sendiri, berlaku adil. Atau saudara-saudaranya akan berlaku adil, karena tahu alur, misalkan dari sisi rezeki, alur rezeki itu ibaratnya kemana, taruh ke diri kita, gitu kan. Nah dari diri kita tuh harus kemana, begitu, agar sifat yang disebut Ratu Adil ini bisa memfilter orang-orang yang serakah, gitu. Ini kalau versi saya. Kalau versi orang lain ya
itu bebas-bebas saja, gitu kan. Ada yang bilang ada sosoknya, ya lu alam, mungkin iya ada sosoknya, gitu kan, bisa jadi, gitu kan. Kalau kita terlalu banyak berharap pada satu sosok, kapan kita berubahnya, begitu ya. Terus selalu berharap bahwa nanti sosok eh, sosok Satrio Piningit, sosok Ratu Adil akan ada. Walau gitu kan, yang setahu saya itu yang harus kita terapkan dalam diri kita, masing-masing. Pelajari dari bocah Angon. Adanya bocah Angon untuk apa? Terus Satrio Piningit untuk apa? Terus Ratu Adil itu apa? Begitu. Yang percaya sosoknya ya tidak apa-apa gitu, kan tiap orang berbeda. Kalau saya lebih ke rasanya, ibaratnya lebih ke pembelajaran diri, yaitu tentang bocah Angon seperti ini, terapkan dalam diri kita. Satrio Piningit seperti ini, terapkan dalam diri kita. Ratu Adil seperti ini, terapkan juga dalam diri kita, begitu. Nah, kalau Imam Mahdi, setahu saya itu sosok, kalau Imam Mahdi sosok rangkuman dari semua hasil yang tadi saya bilang, bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, itu Imam Mahdi. Dari siapa Imam Mahdi? Dari mana Imam Mahdi? Saya tidak tahu. Yang saya tahu atau yang saya rasakan, atau dalam ibaratnya pencarian saya, kalau sosok itulah yang disebut Imam Mahdi. Itu sosok, menurut saya itu sosok, begitu. Sosok seorang pemimpin, karena imam dalam ajaran Islam, imam, pemimpin itu imam, gitu kan. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang Imam Mahdinya, begitu. Sekian pembahasan kali ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Pelajari sesuatu dengan pernah ibaratnya menyalahkan, atau ibaratnya merasa diri benar. Jangan sampai seperti itu, karena kebenaran hanya milik Yang Maha Kuasa. Kita hanya dikasih bekal akal dan pikiran, juga rasa, untuk mencari apa? Mencari sesuatu yang kita ingin ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.